pemuda itu tiba-tiba muncul dari atas, hanya untuk mengintip tubuh gadis itu. Saat si kakak perempuan berusaha melawan dengan sekuat tenaga, kakak Shiliu membawa kamera di tangan, melangkah masuk dengan gaya memikat. Tapi dia malah mengarahkan lensanya ke arah putrinya. Sampai melihat ekspresi panik gadis itu, baru dia ingat ada seorang pengintip di lantai. Melihat si pria masih belum sadar diri, maka ibu dan anak itu langsung menggantungnya. Setelah pikir panjang dari kakak Shiliu, terungkap sebuah rahasia besar. Tujuan kedatangannya kali ini, bukan untuk mendekati gadis itu, tapi karena wajah tampannya yang luar biasa. Melihat ekspresi tak percaya gadis itu, kakak Shiliu malah memanfaatkannya untuk mencuci otak pria itu. Yang lebih mengejutkan lagi, gadis itu benar-benar mempercayainya. Setelah itu, mereka mulai menginterogasi pria itu dengan keras. Melihat itu pria itu hanya bisa menyerah dan mengakui tuduhan yang sebenarnya bukan miliknya. Ternyata pemuda itu adalah anak bodoh dari keluarga tuan tanah. Bahkan bintang film papan atas pun yang mendekatinya dengan sengaja. Dia abaikan begitu saja. Namun tepat saat dia mencuri harta berharga orang lain, itu menandai awal hidupnya yang penuh penderitaan. Meski dia lolos dari pengejaran musuh, kepalanya terbentur keras sehingga otaknya menjadi seperti anak kecil berumur 3 tahun. Melihat wajah pria itu yang menjijikan, kakak perempuan itu siap mengantarnya ke kantor polisi. Kamu mau nggak diperlakukan buruk? Enggak mau sih. Kalau begitu kecuali Apa? kasih kami 60.000. Tapi aku nggak punya uang. Telepon orang tuamu minta uang. Siapa orang tuaku? Aku ayahmu. Dia ibumu? Iya kan? Oh, ayah punya 60.000. Kamu benar-benar anggap aku bodoh ya? Aoh. Kakak tiga, kamu pukul dia begitu keras. Suara berisik sebesar itu tetangga pasti dengar dan akan lapor polisi. Kamu bakal kena masalah nih. Hong, kamu nggak tahu dia ngintip aku mandi. Hei aku. Kesal banget, mending lapor polisi aja deh. Kalau kamu lapor, masa depan anak muda itu bisa hancur. Mending suruh dia ganti rugi aja kan. Hei, lihat dia kayak orang bodoh aja. Dia bisa punya uang. Lihat dari pakaiannya juga kayaknya cukup bagus. Mungkin itu hasil ngamen atau ngumpulin barang bekas kali ya. Dia ada dompet nggak? Pasti dia orang bodoh. Orang bodoh siapa coba? 3 orang bodoh ngajarin aku. Sudahlah. Lapor polisi aja deh. Kak Hu? Pembantu jam kerjamu bukannya sudah pulang untuk melahirkan, kan? Begini saja. Suruh dia kerja sebagai pembantu jam kerja selama sebulan, termasuk makan dan tempat tinggal. Kerjaan kotor dan berat, siapa suruh dia yang kerjakan? Bayarnya dipotong buat bayar hutang. Bagaimana? Nggak enak jadi pembantu jam kerja. Cuti 2 bulan. Masa iya harus kerja 2 bulan? Tunggu dulu. Bu, kalau dia tiba-tiba ngintip kita mandi gimana? Ya kita nggak usah cuci kaki aja. Nenek Long, Anda nggak usah terlalu khawatir. Tuan Long Jiajun cuma hilang selama 36 jam. Belum tentu dia dalam bahaya. Menurut penilaian kami, kemungkinan besar dia diculik. Hari itu kami mengantar guru dari kuil kecil. Tiba-tiba diserang puluhan orang kulit hitam. Saya dan adik seperguruan bertarung mati-matian. Karena malam hari, gelap sekali. Kami pun tercerai-berai. Saat saya lepas dari bahaya, saya langsung lapor polisi. Saat kembali, dia dan orang-orang itu sudah menghilang. Saya sungguh sangat minta maaf. Saya tidak bisa melindungi prajurit. Sekarang apapun penjelasannya sudah nggak berguna. Yang paling penting adalah menemukan dia. Meski memang diculik, pasti kita sudah dapat telepon dari penculik. Minta uang tebusan. Uang itu cuma benda duniawi. Berikan saja. Tapi tidak ada satu telepon pun. Mungkin mereka sudah tidak berniat mengganggu kita lagi. Polisi kami sangat serius menangani kasus ini. Tuan Long Jiajun adalah pemuda berbakat di kota ini. Dia bekerja sama dengan pengembang utama dan pemerintah, mengembangkan berbagai proyek publik. Kami tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kalau nggak ada kejadian, justru itu yang bikin khawatir. Iya, Om, kalau sampai terjadi apa-apa, kalian sanggup tanggung jawab nggak? Jangan asal ngomong sembarangan. Pak Polisi Chow, kami percaya kemampuan polisi. Makan cepat dong. Belum makan. Kamu sudah kasih dia makan belum? Tentu sudah. Udang lobster, kerang abalon, ayam, semua sudah saya beri makan. Kapan? Waktu saya mimpi, saya beri dia makan, bahkan 2 kali makan. Berarti sebenarnya nggak dikasih makan dong. Mana mungkin nggak dikasih? Katanya di mimpi sudah dikasih makan. Hei, ada apa? Kotak saya nggak berantakan kan? Aduh, Ma, sudahlah. Aku buru-buru masakkan dia semangkuk mie saja. Halo. Kenapa kamu sentuh aku sih? Cepat pindah dong. Wah, kamu tekan sampai hancur. Kamu ganti rugi ya? Wah. Kok makan lama banget sih? Mangkuk yang keberapa? Mangkuk yang ke-9. 1 bungkus dibagi 9 mangkuk ya? 1 mangkuk 1 bungkus. Makan 9 mangkuk dong. Wang cai ayam datang menggigit nih.
Wah, masih makan Wang Cai juga. Cepat ke sini. Ah, mie-nya habis. Kamu gak kebagian makan deh. Aduh, air itu dingin banget kayak es. Tambahin air panas dong. Ah. Ah. Kalian ngapain sih? Pergi sana, aku mau bunuh dia. Oh, itu anak yang malam itu tidur di lereng itu ya. Kamu mau ngapain? Mau ambil jam tangan ini? Beranganlah kamu. Hei, kamu tahu aku siapa gak? Tahu? Kamu itu tikus. Aduh, aku lupa siapa aku. Ngapain pura-pura? Pukul saja dia. Ah, tolong aku. Tolong aku. Pegang titik lemah ular berbisa, otomatis bisa selamat. Yeah. Disedot darahnya sampai merah. Lalu pakai metode jarum pengusir racun. Setelah itu minum teh penghilang racun. Baru deh aman. Dia keracunan. Dia keracunan. Wah. Ngapain sih? Kalian bertiga siapa? Bos MA digigit ular. Si bodoh abang ini nyedot racun, dia bisa sembuhin. Dia bisa sembuhin dirinya sendiri. Mulutnya udah hitam gitu. Gimana bisa sembuh? Bangun, bangun, beneran sembuh. Hampir aja. Hei, kamu mau kemana? Aduh, kita mau tutup nih. Aduh, kita mau tutup. Aduh, ada yang digigit ular nih. Dia datang buat ambil obat dan selamatkan orang. Lihat obat yang dia ambil. Beneran bisa ya? Susah tidur. Setengah mangkuk air, setengah mangkuk api. Ini siapa ya? Aduh, bodoh. Bodoh, kamu kenapa? Mungkin mati ya. Gak bergerak. Hei, bangun tuh. Wah, aduh. Segitunya beracunnya. Racun ular berbisa gak bikin kamu mati. Hei, kamu lumayan mampu juga ya. Aku lapar. Lapar lagi. Nanti aku masakin mie buat kamu. Jangan salahin aku ya. Kalian ngapain sih? Bos, kami datang mau minta maaf. Maaf ya, waktu itu kamu pingsan di lereng. Kami ambil jam tangan dan dompet kamu. Jam tangannya kami kembalikan. Berikan padaku. Dompetnya mana? Dompetnya, kita lihat isinya gak banyak kok. Tapi gak tahu dibuang kemana. Aduh. Bos, kamu jago berantem dan juga bisa nyembuhin orang. Mulai sekarang kita ikut kamu aja. Setuju. Jangan. Mereka itu orang-orang di lingkaran itu. Kok berani-beraninya nyuri barang? Orang yang nyolong itu bukan orang baik. Makanya kita mau berubah. Mulai sekarang kita semua nurut bos. Semua nurut bos. Bos, sudah. Anak-anak, kalian pulang dulu aja ya. Nanti kalau bos kalian cari kalian, pergi ke rumah kalian saja. Tunggu dulu, jangan pergi. Kalau lain kali datang, bawa sedikit suplemen buat bosmu. Sekalian bawa hadiah buat minta jadi murid. Jam tangan ini. Harganya lumayan mahal. Aku rasa dia orang kaya. Kayaknya memang punya status. Mending kita serahin dia ke polisi saja. Kamu gila. Ngasih orang kaya ke polisi. Potong dulu dia sekali. Ma, kamu ngelakuin ini itu melanggar hukum. Ini namanya melanggar hukum. Dia terluka. Aku tolongin dia, biar dia makan enak dan hidup nyaman. Masih tinggal di sini juga. Kalau kamu masuk toko jangan bayar, itu namanya maling. Ini namanya melanggar hukum. Bukan gitu. Kamu lihat dia. Badan penuh luka bekas pukulanmu. Nanti kalau ada yang lihat, dia bisa bilang kamu nyiksa dia. Kapan aku pernah pukul dia? Tanya dia dong. Aku pernah pukul kamu gak? Pikir baik-baik siapa yang pukul kamu. Wah, Ma. Hal kayak gini kok mau disalahkan ke aku sih? Ngomong siapa sih kamu? Wah, kamu gak tahu budi banget. Nanti biar Wang Cai aja yang masakin mie buat kamu.
Wang Cai bisa masak mie. Aku bilang nih. Nanti kamu gak perlu makan mie instan lagi. Aku bakal kasih yang enak. Makan paha ayam. Paha ayam. Paha ayam. Sebelum periksa dokter, scan dulu. Abis periksa dokter ke supermarket beli barang. Beli banyak dapat diskon dan potongan harga. Kok resep dokternya aneh banget sih? 2 bungkus coklat, 1 bungkus camilan pedas, 3 bungkus mie instan. Baru setelah itu ada astragless, kayak ginseng sama Angelica gitu. Pernah dengar resep pasangan? Ini namanya resep pasangan. Obatnya diambil di apotek obat tradisional di sebelah sana. Sisanya dibeli di supermarket kita ini aja. Kamu coba pikirin dulu. Abis minum obat mulut jadi pahit. Kan harus makan coklat. Terus keripik pedas sama mie instan itu buat ningkatin efek obat. Oke, aku paham. Mengerti. Makasih ya. Dokter ajaib. Aku mau operasi payudara. Semakin besar semakin bagus. Operasi payudara. Apa aku yang gak ngerti? Masa iya dia dokter ajaib? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kamu ngerti kok. Udah ngerti kan? Iya kan? Aku ingat sekarang. Aku ngerti. Aku ngerti. Nggak apa-apa kok. Santai aja. Kalian ambil pelan-pelan aja. Ternyata benar bisa turun segede itu. Aku setuju. Tolong turunkan sedikit. Jadi cuma hari ini doang ya? Besok gak penting lagi deh. Berdiri sehari pasti lebih baik daripada nggak pernah berdiri, kan? Wah, serius nih. Bisnisnya bagus banget, tentu saja. Apa tuh? Kiriman dari grup Rom. Surat undangan kerja. Mereka benar-benar mengundang aku jadi sekretaris di sana. Kayaknya Long Jiachun ini nggak sejahat yang aku kira. Apa dia tertarik sama kamu ya? Bisa jadi sih kalau ngomong gitu. Tapi aku nggak takut sama dia. Kalau dia berani sentuh aku bantai dia. Kalau ada yang mau manfaatin kamu, bukannya langsung lawan dong. Tapi malah rekam video. Kan video itu jadi bukti. Bener nggak sih? Iya benar. Ada masalah apa nih? Gak ada. Cuma lihat cewek cantik aja. Udah puas lihatnya. Udah. Memang cantik juga sih. Pergi sana. Long Jiajun sudah hilang lama banget. Dan orang-orang keluarga Long juga sudah melapor ke polisi. Tapi sekarang masalahnya, kemana sebenarnya Long Jiajun pergi? Lei Wenbiao, kamu bilang kamu punya rencana. Bisa balikin semua harta keluarga Long. Kok sampai sekarang belum ada kabar? Tiga bulan lalu aku nemuin barang ini di Jepang. Gimana? Hahaha, mirip banget kan? Iya mirip sekitar 8-90%. Waktu itu aku cari dokter bedah plastik. Dibedah sampai mirip banget sama Long Jiajun. Terus aku mulai rencanaku. Tapi sekarang ada satu masalah. Long Jiajun hilang. Kalian semua yang hadir. Gak ada yang bisa pastiin dia benar-benar mati apa enggak. Kalau Long Jiajun tiba-tiba balik dan gabung sama mereka gimana? Cimei. Ini Cimei. Kamu sama Honda pergi ke keluarga Long. Di satu sisi melindungi Honda. Di sisi lain bekerja sama dengan pasukan Heisa. Mencari petunjuk pasukan Longjia. Mengambil uang orang. Menghilangkan bencana untuk orang lain. Urusan ini saya tangani. Hahaha. Halo, saya datang untuk melamar kerja. Ini surat lamaran saya. Baik. Saya akan kabari manajer bagian SDM. Ada apa ini? Atasan kelihatan senang banget. Saya juga nggak tahu. Xiao Lian, cepat naik sini merayakan. Nyonya Tua Long, seluruh perusahaan sedang bagi-bagi amplop merah besar. Minum sampahnya. Kenapa? Presiden Long sudah kembali. Wah, itu kabar bagus. Pak Long pergi kemana? Pak Long hilang selama 10 hari. Kami kira dia diculik. Bagus sekali dia kembali. Kamu dulu ke lantai 17 cari manajer bagian SDM. Siapa tahu masih sempat dapat amplop merah besar. Maaf membuat ibu khawatir. Sungguh tidak berbakti. Kakak sepupu, kamu baik-baik saja. Bagus sekali kamu kembali. Kenapa selama 10 hari ini tidak ada kabar sama sekali? Bahkan tidak ada satupun telepon masuk. Ini justru kehebatan adik seperguruanku. Kali ini kakak seperguruanku pergi cari guru tapi disergap.
Pasti ada mata-mata di perusahaan dan keluarga. Kalau aku menghubungimu, kamu pasti langsung datang. Sebenarnya aku kena luka dalam sedikit. Harus istirahat selama 7 hari. Memakai 4-50% tenaga kiku untuk menyembuhkan diri. Jadi 2 hari yang lalu aku membawa kakak seperguruanku. Menyiapkan semuanya untuknya. Menyelidiki ruangan itu. Tuan Zeng itu. Ruangan itu siapa yang punya? Itu siapa ya? Belum tahu. Aku harus cari cara mengeluarkannya. Tapi kamera rahasia dan alat penyadap di rumah dan perusahaan. Semua sudah dicopot oleh saudaramu itu. Perlu ditingkatkan pengamanannya. Usir semua mereka. Kakak seperguruanku akan bawa orangnya sendiri jadi satpam. Dia sendiri jadi manajer satpam. Pasti jadi lebih aman. Oh, aku jadi tenang deh. Ibu, kita hanya umpan buat memancing musuh saja. Kakak sepupu, untuk merayakan kamu selamat, malam ini aku traktir kamu makan malam. Baik, aku traktir kamu makan malam ringannya. Ada apa? Presiden, gadis yang mau kamu pekerjakan hari itu sudah datang. Kamu mau ketemu dia. Gadis itu sempat kehilangan soft lens. Kemudian gadis itu malah diusir oleh satpam. Tuan muda, kamu masih bilang mau ganti rugi padanya. Oh iya, aku lupa, suruh dia masuk saja. Masuklah. Kamu datang. Aduh, kok orang ini mirip banget sama bodohnya di rumah aku ya? Anda pasti Tuan Long Jiachun. Kamu nggak kenal sama bos besar. Aku dulu datang tapi didorong satpam sampai lensa kontakku copot. Jadi aku nggak lihat dia kayak gimana. Ya sudah, anggap saja kamu sekretaris kedua. Ikuti aku. Aku duluan ya. Hah. Teman ini, kurus sampai nggak beruntung sama sekali. Kamu ngapain lihat-lihat gitu sih? Kamu nggak suka aku ya? Jelas nggak secantik kamu lah. Kalau aku gimana? Kalian berdua sama cantiknya. Malam nanti kita makan bareng, ngobrol lagi ya. Oke deh, setuju. Jiachun, kamu mending pulang dulu istirahat ya. Oh, baik. Kamu ini bajingan. Beruntung banget ya. Banyak cewek cantik ngejar kamu buat pacaran. Dua kakek-kakek Fei Fei ini kayaknya bakal kelar dalam waktu dekat. Aku lebih suka yang itu. Baoer. Dasar kamu setan kecil Jepang itu. Jangan enak sendiri, bagi dong. Abis makan langsung atur buat aku ya. Kalau nggak, kamu bakal kena batunya. Kakak mana berani gak nurut kamu? Kamu memang ngerti. Selanjutnya kamu mau gimana? Sesuai rencana anak sulung keluarga Lei. Pertama rancang rencana Raja Gedung. Lalu tarik dana dari keluarga You dan keluarga Fan. Terakhir keluarga Lei akan menguasai seluruh keluarga Long, Fan, dan You. Kalau begitu kita berdua dapat berapa? Tenang, gak akan kurang sedikit pun untukmu. Tapi aku, Bos Lei, gak terima nih. Kalau dia berani begitu, dia cari mati. Aku lihat yang namanya Oke itu istri keluarga Long. Dia pasti tahu banyak rahasia tentara keluarga Longnya. Kamu sama Tuan Lei bilang ke aku. Hanya permukaan saja. Aku merasa berbahaya kalau dekat dia. Usahakan menjauh darinya. Singkirkan dia. Kalau terus-terusan aku akan. Kamu itu Fang Bauer ya? Iya, benar aku. Aku sekretaris pribadi bos perusahaan. Aku oke. Oh, halo. Hari ini aku hari pertama kerja, tapi bos nggak kasih aku tugas apa-apa. Bos juga baru pulang. Mungkin dia agak sibuk, tapi dia minta kamu jadi sekretaris keduanya. Dia punya rencananya sendiri. Katanya bosnya agak aneh temperamennya. Aku ketemu dia 3 kali. Tiap kali beda-beda. Bedanya apa? Pertama kali aku ketemu dia waktu wawancara kerja. Waktu itu aku didorong satpam sampai jatuh. Lensa kontakku copot. Waktu itu dia sangat gentleman. Dengan lembut dia membantu aku berdiri. Kali kedua ketemu dia di lift. Aku malu untuk bilang. Tapi dia agak berubah jadi nakal. Masa sih? Bos kita kan orang yang serius. Ada 2 sepupu juga. Biasanya mereka juga cukup bebas. Tapi bos nggak pernah lihat mereka sedikit pun. Kalau itu aku nggak tahu deh. Tapi waktu aku ketemu dia beberapa kali sebelumnya, aku nggak lihat jelas wajahnya sebelum berinteraksi. Tapi hari ini ketemu bos yang sebenarnya. Rasanya beda banget dari 2 kali sebelumnya. Beda apa sih? Kalau aku bilang mungkin kedengarannya agak konyol. Aku merasa bos yang aku temui hari ini bukan orang yang sama dengan 2 kali sebelumnya. Kamu jangan bilang ya, bos kali ini pulang. Karakternya beda dari dulu. Tapi dia tetap dia sih. Mungkin karena nyawanya sempat terancam. Jadi pikirannya agak bingung.
Kamu maksud bos? Aku nggak bilang apa-apa kok. Sebenarnya aku nggak seharusnya ngomong ini. Kamu anggap aja nggak tahu apa-apa ya. Aku nggak dengar apa-apa. Tenang aja. Oke, debu kembali ke debu. Tanah kembali ke tanah. Bu, aku pulang. Wah, ngapain itu? Motong rambut dia ya? Bukan kamu dong. Serius, bisa motong nggak sih? Santai aja. Tutup mangkok sup itu. Jangan digerakkan. Kamu yang 3 tahun itu baru bisa motong model iPhone kayak gitu. Dia 3 tahun. Masa otaknya nggak mau potong model itu? Mau potong apa coba? Lagian dia juga bantu lihat dokter. Tutup mata. Lihat beberapa helai rambut depan itu. Sudah cukup, cukup. Jangan ngomong lagi. Aku pergi dulu ya. Mau kemana? Mau hiburan dong. Tunggu dulu. Jangan-jangan kamu kerasukan dewa judi lagi mau main mahjong ya? Ternyata memang anak aku. Dadah, ye. Udah berapa kali aku bilang. Kamu nggak pernah dengar. Lagi main sama orang jual mobil jelek sama preman gemuk itu. Setiap main mahjong, kamu suka pakai trik-trik aneh. Hati-hati entar ketangkep orang. Tangan kamu bisa dipotong loh. Aku ini siapa? Asia's Fastest Hands. Tangkap 3 kartu. Main 3 kartu. Aku punya jurus rahasia. Tahu, sering lewat sungai. Mana mungkin sepatu nggak basah. Hati-hati ya. Jangan pergi. Aku bilang ya, akhir-akhir ini aku dapat banyak uang. Uang di kantong kalau kamu nggak gerakkan. Dia makin banyak terus. Sekarang biar aku gerakkan sedikit. Jangan sentuh leherku. Jangan sentuh, jangan sentuh. Bu. Aku lapar. Aduh, aku benar-benar dibuat pusing oleh kalian berdua. Baiklah, nanti aku beri kamu makan sosis. Oke. Hei, giliranmu. Cepat dong. Oke deh, 6 kue. Pilih lama banget. Pilih istri ya. 800.000. Gemuk 3. Wajahmu akhir-akhir ini kelihatan kurang sehat. Aduh, akhir-akhir ini susah tidur. Mata terbuka sampai pagi. Aduh. Kangen aku ya? Hehe. Kangen aku? Pasti kangen banget. Artis cantik nih. Haha. Kalau gitu hari ini kamu pasti makin susah tidur. Karena aku dapat triple besar ini. Aduh, serius nih. Masa sih? Pasti adalah. Ayo sini-sini. Wah, gede banget. Tentu saja. Lagi main kartu. Aduh makin gede. Flush semua. Aku namanya Wubei. Susah banget gak dapet triple. Udah bayar. Hahaha bau. Besar CC. Besar CC. Datang lagi. Aduh, tante 3. Akhir-akhir ini kamu cukup banyak dapat uangnya. Harusnya kamu bawa sedikit untuk kami. Kok masih mau cari untung di sini juga? Aku juga pengen sih. Karena kalian kayak mesin ATM. Tekan dikit langsung keluar uang. Tekan dikit langsung keluar uang. Haha. Astaga. Mulutnya udah diberkati. Triple besar dapat sendiri. Hahaha aduh. Gak ada cara lain. Kamu tahu gak di rumah aku sembah siapa? Chow Yun Fat. Dewa judi. Sama gigi Leung juga. Tante 3, kamu curang ya? Kamu merendahkan harga diriku. Menghina integritasku. Mengeraskan jiwaku. Membunuh kejujuranku. Aku terkenal. Dipanggil turnamen promosi. Aku nemu 10 sen aku kasih ke guru. Aku nemu 1 rupiah, aku kasih ke ibu. Nemunya 100.000 aku simpan. Aku gak pakai sendiri. Aku tunggu orangnya datang ngambil. Kalau kamu bilang begitu aku bakal cari pengacara dan gugat kalian. Bilang aku pulang kampung. Ada buktinya. Cari aja. Periksa aja. Kalau gak ketemu aku bayar 100.000 ya. Cari dong. Ada gak sih, kakak 3? Gak ada Oh. Oh. Kalian 3 bocah bau ini. Aku nggak mau berantem sama kalian lagi. Tangkap dia dan bawa kembali ke aku. Bocah bau ini masih mau kabur. Terus pukul aja. Berani berantem. Siapa takut? Pukul. Lagi-lagi curang. Xiao Baoer.
Katamu rumahmu sebenarnya di mana sih? Gak tahu, bahkan aku sekarang juga gak mau pulang. Di sini juga enak kok, Kenapa? karena ada kamu. Tapi kamu gak kangen keluarga kamu. Kangen sih, tapi aku juga lupa mereka siapa. Tenang, kita cari pelan-pelan. Pasti ketemu kok. Kalau aku ketemu, aku boleh balik cari kalian lagi gak? Tentu saja, kamu bisa sering-sering balik buat lihat kita. Baiklah, Lanbo, kamu buru-buru banget ngapain sih? kok kamu masih sempat makan? Ibumu kenapa? Tolong, tolong. Tolong, kalian mau ngapain? Jangan pukul ginjal aku. Aku kena radang ginjal lo. Pinggangku gak ada nilainya. Pukulin ginjalmu apa coba? Biar kamu tahu jangan curang lagi. Dari kecil aku sudah tahu itu. Tapi gak bisa tahan aja. Maaf ya, bos. Kenapa teriak? Belum dipukul aja kamu sudah teriak. Jadi maksudmu mau pukul aku? Kalau gak mau, buat apa aku pegang? Aku gak tahu ah. Pilihan ganda, dengar pilihan A. Aku hancurkan satu persatu jarimu. B. Potong jarimu. Aku pilih C. Gak satu pun aku tusuk. Hahaha. Gak boleh. Mulutku gak boleh sembarangan dimasukin apa-apa. Tutup mulutmu aja. Takutnya nanti sakit kamu lidahmu keluar. Oh. Kakak 3. Sampai saat ini aku punya rahasia. Sudah lama aku simpan dalam hati. Aku harus bilang ke kamu. Rahasia apa? Aku cinta kamu. Aku sekarang gak mau hancurkan jarimu. Aku mau hancurkan gigimu satu-satu. Gak usah repot deh. Gigi aku palsu semua. Aku bisa kasih satu set ke kamu. Berhenti. Kita tadi sudah lapor polisi. Lapor apa sih? Ibumu curang. Kamu lapor jangan ke aku. Aku kasih tahu ya, cepat lepaskan Dewi pujaanku. Kalau gak, aku gak peduli urusan kamu. Nanti aku hukum kamu makan semua tinja. Aduh, Mas, kamu kelihatan gak sehat. Susah tidur ya? Kok kamu tahu? Pasti dia sakit kepala. Coba dihitung dulu. Wah. Aduh, energinya kurang, darahnya lemah, ginjalnya kekurangan yin. Urusan ranjang gak beres ya? Iya? Hehe. Ngapain ngomong ngawur di sini? Aduh, kalau kamu gak diobatin, bisa-bisa kamu gak tidur selama 7 hari 7 malam. Terus sarafnya kacau, pembuluh baliknya salah aliran. Terus. Kamu kira aku mau dengar omong kosongmu? Katanya sudah beberapa hari gak tidur nyenyak. Bos, kamu sudah 8 hari gak tidur nyenyak. Istri bilang kamu gak mampu. Sudah 6 kali, dasar bangsat. Begini saja. Panggil Tante Tiga untuk ngurus kamu. Kalau nggak sembuh gimana? Terserah kamu. Kalau nggak sembuh, Tante Tiga di supermarket harus kasih gratis ke aku. Aduh, nggak boleh. Kita tinggal di mana? Dia pengen banget tinggal bareng aku. Dia ketiduran? Aduh. Kamu pakai ilmu hitam apa? Kamu suruh dia masuk, biar besok dia bangun. Suruh dia masuk, terus kalian kabur gimana? Itu sih. Nggak bakal kok. Kita di sini nemenin ibu aku. Tunggu dia bangun dulu. Baru kita omongin lagi. Baiklah, ayo pergi. Bos, pelan-pelan. Cepet dong. Kalian semua disuntik 2 kali. Baru boleh jalan. Masih nunggu dia bangun. Bodoh. Kali ini, kamu beruntung banget bisa nyelamatin orang sepenting itu. Nanti aku nggak bakal pakai bulu ayam buat nyipratin kamu lagi. Langsung pakai sandal saja. Praktiskan. Hahaha. Udah. Jangan main-main. Kali ini jangan sampai nggak kapok. Jangan pernah berjudi lagi ya. Makan sandal. Makan. Kamu ketawa apa? Aku pukul ya. Aku tutup mulut. Hari ini minumnya benar-benar puas. DJ-nya juga muterin musik yang seru banget. Kamu senang, aku juga senang.
Kamu ini ya, benar-benar pura-pura. Dulu kamu ngerangkak ke tempat tidur aku kayak hadiah. Pagi-pagi pengen dipeluk. Aku malah diacuhkan. Tapi malam ini kamu malah jadi semangat banget. Pakai kepura-puraan itu. Terus aku nggak bangun ya waktu itu. Iya, aku pengen kamu buka mata dan langsung lihat aku. Waktu itu aku nggak gosok gigi. Takut suasananya jadi nggak enak. Sekarang, Kamu sayang aku nggak? tentara keluarga Long membawakanmu sebuah lagu Aku Cinta Kamu. Setelah mendengar ini, kamu dilarang menghiraukan Yunyun, juga dilarang menghiraukan sekretaris cantik di kantor itu. Apalagi si Bauer yang hari ini. Mulai hari ini aku tidak akan menghiraukannya lagi. Tante. Fei Fei, kamu kemarin malam tidak pulang. Semua karena sepupu. Sayangnya dia minum terlalu banyak. Dia memaksa aku untuk tinggal dan merawatnya. Jia Chun biasanya tahan minum. Kok bisa mabuk? Bukan minumnya yang mabuk, tapi orangnya yang mabuk sendiri. Kamu kesini buat apa? Tuan muda, aku antar kamu kerja setiap hari. Bahkan di mobil aku laporkan pekerjaanmu. Tidak buang-buang waktu ya. Ah iya. Kalau aku mabuk, aku lupa semua hal. Mama, aku keluar dulu ya. Kamu saja tinggal di sini temani ibuku. Aku merasa bos hari ini. Sepertinya bukan orang yang sama dengan 2 kali sebelumnya. Minum teh. Cici, tadi malam kamu tidur sama Jia Chun. Aduh tante, jangan tanya pertanyaan yang memalukan seperti itu. Kalau cewek tanpa dasar perasaan, sebaiknya jangan terlalu sembarangan. Sepupu berjanji akan menikah denganku. Benarkah? Selamat pagi. Tidur ini benar-benar nyenyak. Pagi. Apa aku tertidur? Kamu tertidur. Iya, kamu sudah tidur lebih dari 10 jam. Makanya segar begitu. Makanya nyaman banget. Kamu harus berterima kasih sama dokter Huatuo kami. Dia bantu aku puntur kamu, baru bisa menyembuhkan insomnia kamu. Aduh. Dokter, kamu benar-benar Huatuo yang hidup. Yang lain yang kamu kurang baik sudah sembuh semua. Kalau ada waktu, datanglah untuk ditusuk lagi. Mungkin akan jadi lebih bagus dari sebelumnya. Ayo pulang cari istrimu. Aduh, kakak tiga salah semua. Pak, bagaimana ini? Aduh, sudahlah. Nanti jangan main kartu sama dia lagi saja. Ayo, lain kali hati-hati ya. Ayo, cepetan jalan. Ah, Uang saya, pamit. ini kan kalian yang bilang sendiri. Janji ya. Ayo, Mama. Aku sudah izin setengah hari. Sore harus kerja lagi. Ah, kamu kerja saja. Kami pulang bantu orang sakit lagi. Tubuhnya seksi dan semangat membara. Kemarin kamu pasti senang banget. Pinggangku hampir putus. Kamu malah nyalahin aku. Di foto 2-3 jam. Ada yang dilihat tapi gak ada yang dimakan. Lain kali aku gak mau lagi. Kamu ini bisa gak sih urusin pekerjaan? Pasti bisa dong. Ada di ponsel saya. Buka saja, lihat sendiri. Kamu di Jepang itu setingkat 3 kan? Kamu punya banyak jurus ya? Aku ini jago banget soal make up. Cewek kayak gini emang gampang banget aku tangani. Aku nggak mau dia malah nolak. Tapi sekretarismu, Bauer, nggak gampang ya. Cewek sok suci macam dia. Pertama-tama kalau pacaran sama orang kayak dia. Setelah dia kena jebakan, Xiaoli bakal jadi alatmu. Aku udah tahu. Kamu cuma bisa pakai cara-cara licik gitu doang ya. Fei Fei bilang, kapan kamu mau makan? Juga Junyue. Urusan beberapa hari ini sih. Nanti aku kabarin. Rekam videonya. Lihat mereka berani nggak nurutin kita. Oke. Aku juga mau coba. Aku juga pengen coba. Ternyata bos beneran kayak gitu. Tukang ngintip. Untung aku dengerin. Nanti harus ekstra hati-hati sama dia. Aku selalu merasa, kakak senior Cime itu bukan orang baik.
Tapi gak nyangka sekarang si tuan muda juga kayak gitu. Bener-bener gak percaya denger langsung dari mulut sendiri. Apa masih mungkin bohong? Nanti kalau Long Tai tahu, pasti ngamuk banget. Tapi dengan statusku, aku gak bisa ngomong sama dia. SSST. Kecuali ada bukti. Bukti. Jangan ngomong lagi. Jangan ngomong lagi. Ah, udah pulang ya. Aku tadi pagi baru selesai cek kesehatan di rumah sakit. Nanti aku ke kantor dulu, bersihin dokumen. Kakak senior antar kamu ya. Halo bos, Honda ya. Kamu selama beberapa hari ini udah jalanin perintahku kan? Ah, tentu saja. Kopi semua rencana raja para raja itu buat aku. Ingat ya, sekarang lagi gak enak. Nanti beberapa hari lagi aja. Takut ada yang curiga kamu ngapain. Jangan khawatir bos. Aku masih butuh banyak bantuan kamu ke depan. SIP, ngerti. Nanti aku hubungi lagi. Nanti aku hubungi lagi. Bocah Jepang. Tenang aja. Cari aku ya. Ada apa? Ada, tuan muda. Ada perintah apa buat saya? Nah, kamu copy satu set gambar desain raja para raja itu buat aku. Aku mau bawa pulang. Lihat ada nggak yang bisa diperbaiki. Gambar itu dikunci di berangkas pribadi Anda kan. Ambil keluar buat aku. Kamu ambil keluar buat aku. Aku cuma mau salin sedikit saja. Urusan kecil kayak gini masih harus aku yang kerjakan. Bukan, tuan. Itu kunci sidik jarimu, tuan. Anda harus ambil sendiri. Hal seperti ini saya ingin bantu juga tidak bisa. Ah iya. Beberapa hari ini benar-benar lupa segalanya. Hei senior, ada masalah apa? Berangkas milik tentara keluarga Long. Harus sidik jarinya dia baru bisa dibuka. Denah desain seluruh tempat ada di dalamnya. Kalau tidak ada sidik jarinya dia, tidak bisa dibuka. Kalau begitu gimana? Harus ketemu dia. Masuk ruang pengawasan obat mati. Kalau ruang pengawasan obat dapat jari dia, bisa membuka berangkas itu. Bukankah sudah beberapa hari? Kartu belum mati, sekarang nyari jejaknya. Cari di mana? Kalau tidak ketemu, rencana kita bubar. Aku akan cari kamu di kuil hari itu. Beritahu Lei Wenbiao. Suruh pasukan hiu hitam bantu aku. Baik, tapi harus cepat. Karena si Oke itu kayaknya sudah curiga sama aku. Jangan banyak omong. Cari satu persatu secara teliti. Lihat bisa tidak ketemu jejak tentara keluarga Long. Iya, cari cepat. Apa ini bos? Krok bekas darah ini dan bawa untuk diperiksa. Lihat apakah darahnya milik Long Jiajun. Iya, masih ada. Besok bawa foto-fotonya ke desa sekitar dan tanya-tanya. Lihat ada yang mirip Long Jiajun atau tidak. Hei. Kakak, pernah lihat orang ini? Bukankah ini agak mirip dokter hebat di supermarket Sanfu itu? Cuma kurang ganteng aja. Agak mirip orang bodoh. Haha, tapi dia ahli medis hebat. Lihat. Aku sakit pinggang 2 tahun. Beberapa tusukan jarumnya bikin jauh lebih lega. Bayar 100 yuan. Tapi hari ini naik harga jadi 100.300 yuan. Oh iya ya. Aku cuma dengar ada dokter hebat itu. Kalau kamu tahu, Tante San tinggal di mana? Tante San supermarket itu di situ. Periksa dokter. Scan kode. Setelah periksa dokter, beli barang. Hei. Bro, mau periksa dokter harus antre. Orang ini rambutnya panjang banget. Aku beli nomor antrian boleh kan? Orang pintar pasti kelihatan pintar. Beli set tentu boleh. Periksa dokter 300 beli. 300 scan kode. Oke. Berikutnya giliranmu. Baik. Silakan, terima kasih. Baik. Hei, dia kok bisa masuk? Kok dia nyelonong? Dia bukan nyelonong kok. Dia sebentar lagi akan mati. Tentara dan polisi prioritas dong. Lagi pula kamu sudah selesaikan. Kamu kan masih harus balik ke kantor polisi buat urusan. Iya kan, iya. Gak keberatan kok. Makasih ya oh. Ah, sudah keluar. Tante San, kamu pernah lihat kamar mandi gak? Kamar mandi gak boleh dipinjam keluar. Terus, di mana ada jendelanya? Jauhnya berapa jauh? 1 jam. Ya di sana itu. Ingat buang air besar dengan baik ya. Mana pernah lihat? Aku lihat saja dia bukan orang baik. Giliran kamu nih. Giliran kamu. MA. Sudah pulang? Pulang saja sudah. Aku mau bicara sama kamu. Bicara soal kamu dan Fei Fei. Ada apa juga soal Fei Fei?
Fei Fei bilang kamu mau nikah sama dia. Ibumu bilang apa? Kakak sepupu, malam kemarin kamu beneran ngomong gitu ke dia. Aku kan gak bikin cerita bohong. Ibumu bilang, kalau kita semua setuju, akhir tahun cari hari baik buat nikah. Gak usah buru-buru lah. Malam kemarin kamu buru-buru banget. Sekarang malah bilang aku yang buru-buru. Sekarang semua urusan besar biasanya diselesaikan sekaligus. Mana ada waktu buat nikah? Kamu juga gak ngerti soal romantisme dalam pernikahan kan? Kamu setuju gak sih? Jenderal, jam tangan kamu mana? Jenderal, jam tangan kamu mana? Gak bawa. Ini jam tangan yang ayah kamu beli waktu kamu ulang tahun ke-21. Kamu selalu pakai buat kenang ayahmu. Kok tiba-tiba gak dipakai lagi? Begini ceritanya. Aku kan diserang tiba-tiba. Jam tangannya jadi rusak dan aku buang. Gak bilang ke kamu takut kamu sedih. Meski pecah harusnya tetap disimpan. Jiaju, ini bukan gaya kamu. Maaf MA, aku salah. Soal Fei Fei aku gak bisa putuskan untuk kamu. Kamu pikirkan baik-baik lalu jelaskan ke dia. Aku juga dukung kamu prioritaskan karir. Tante, cewek gak boleh sampai kehilangan harga diri. Kalau dia gak bertanggung jawab, kamu jangan pedulikan dia lagi. Kamu ngomong dong. Kamu sudah sampai ya? Baiklah. Dasar bajingan. Aku cari kamu kalau ada waktu ya. Aku masuk mandi dulu. Halo, oke di sana. Aku Long Tai. Aku juga agak curiga Jiaju ada masalah. Hei. Kalau bukan aku, siapa lagi? Diare ini bikin aku parah banget. Dari balik kuil aku terus-terusan diare. Dalam 10 menit aku sudah bolak-balik ke kamar mandi 3 kali. Sampai sekarang aku masih terus ke kamar mandi. Tahu apa yang bukan itu? Bajingan Jiaju. Dia sudah nyuntik aku beberapa kali. Makanya aku terus-terusan ke kamar mandi. Long Jiajun, kamu sudah ketemu dia. Di desa kecil dekat kuil. Entah kenapa. Dia berdandan kayak orang bodoh dan jadi dokter di sana. Kalau sudah nggak apa-apa kenapa nggak pulang? Kenapa nenek nggak tahu? Aku juga bingung. Dia datang lagi. Hei, kamu baik-baik saja. Aku khawatir dia nggak pulang karena mau menjebak aku. Biar kita jatuh ke dalam perangkapnya. Apa yang kamu bilang juga masuk akal sih. Tapi kita mau menyerah gitu aja. Mending cari untung dari bahaya. Tangkap dia kembali. Tanyakan jelas-jelas apa rencananya. Kamu kan bilang hari ini ada satpam yang jaga dia. Kamu bodoh? Polisi bisa jaga dia 24 jam. Kita hati-hati saja. Tunggu kesempatan baru bertindak. Oke. Lagi pula kita punya kartu kuning di tangan. Kartu kuning apa? Ibu dari Jin Yajun sedang ada masalah. Kita tangkap ibunya, hukum dengan keras. Aduh, Bu, bilang saja, hari ini ada seseorang, setengah wajahnya penuh tanda lahir merah. Iya, lupus eritematosus. Aneh juga, bosku juga punya orang seperti itu. 2 orang itu tiap hari terus bersama, sok tahu banget. Dasar bejat banget. Jadi menurut kamu, dia datang pasti ada tujuan, datang untuk mencari dia. Harusnya dia kenal sama dia, tapi datang untuk bantu atau buat jahat. Itu susah ditebak. Tapi aku punya cara. Pasti bisa ketahuan. Cara apa? Ada ibu pasti ada anaknya juga. Rencana cantik. Hahaha aku paham kamu. Hahaha, Bu. Dia sebenarnya sudah suka sama aku. Nanti aku akan manfaatkan kesempatan itu. Terus pura-pura. Biar dia kira aku juga suka sama dia. Nanti kalau ada apa-apa tanya kamu. Hati-hati jangan sampai rugi. Rugi juga nggak masalah. Harus direkam videonya. Kamu tahu. Aku nggak mikir sejauh itu. Aku cuma mau tahu si bodoh itu siapa sebenarnya. Dan mereka itu musuh atau teman. Ya sudahlah. Kurangin hal yang nggak ada untungnya. Tapi kamu tenang saja. Beberapa hari ke depan aku mungkin harus atur strategi di luar dulu. Kalau nggak balik ya sudah. Nggak balik ya nggak apa-apa. Kamu harus cepat balik ya. Aku akan kangen kamu. Tenang. Aku pasti balik cepet kok. Gimana kalau gini aja? Aku kasih kamu paha ayam. Kamu jangan pergi aja. Bodoh. Janji aku pasti bisa lakuin yang aku bilang. Aku bakal balik cepat. Dan nanti setiap makan aku kasih kamu paha ayam. Ya. Jangan bohong sama aku.
Kalian lagi ngapain sih? Kalian gak kerja ya? Hari ini Far tampil beda banget ya. Nggak juga sih, cuma ganti satu set make up baru doang. Jadi 10 kali lebih cantik. Make up apa sih yang sekeren itu? Ayo ke kamarku, kasih tahu aku. Aku mau ngomong kerja sama-sama mereka. Aku serahin ke kamu. Seriusan. Aku baru sadar hari ini kamu cantik banget. Kamu itu wanita tercantik di grup Long. Sudahlah kamu, ada Nona Fei Fei. Ada Nona Yunyun juga, dipegang kiri kanan. Mana ada aku? Oke, besok kita berangkat bareng ya. Gimana bisa ngalahin kamu? Kadang orang ngomong bohong. Tapi harus dikasih sedikit hati tulus biar dipercaya. Semua yang aku bilang ke kamu itu tulus kok. Oh iya, sekarang aku mau tanya kamu satu hal. Kamu bakal jawab jujur nggak? Aku tanya, kamu sebenarnya siapa sih? Aku Long Jiajun. Aku rasa kamu bukan. Aku pegang beberapa kontrak Long Jiachun. Di situ ada sidik jarinya yang dia cap. Kamu berani nggak cap satu juga? Biar aku cocokkan. Siapa suruh kamu? Di depan orang asli jangan bohong. Sebenarnya aku datang ke Long juga ada tujuan sendiri. Aku mau bikin bisnis gede. Bisnis gede apa? Sidik jari Long Jiachun yang aku pegang itu. Kebetulan kamu butuh itu kan? Aku bisa jual ke kamu. Per 130 juta dolar. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kalian pernah kirim orang ke rumah cari Long Jiachun, tapi cuma dapat angin lalu doang. Kalau aku berani muncul ketemu kamu hari ini, berarti aku nggak takut kalian main tipu-tipu. Aku bisa main di dua dunia, hitam dan putih. Aku perempuan. Loh, ambisi aku nggak besar. Cuma pengen cincin berlian besar, rumah dengan luas besar, plus sedikit uang juga cukup. Waktu kalian ngerebut daging gemuk Long Jiachun, bagi aku sedikit juga nggak apa-apa. Masalah kecil. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Harus kerja sampai berapa bulan? Kamu ini kelihatan juga nggak nyebelin. Asal kita ngobrol enak. Hal kayak gini kan bisa dibicarakan. Kenapa keluarga Jun kamu jadi dokter di desa? Dia kepalanya kena hantam. Otaknya nggak waras, sedang dirawat di rumah kami. Nanti kalau sembuh, dia bakal keluar dan melawan kamu. Terus di belakang dia ada berapa orang? Ada dari dunia hitam dan putih. Organisasi hitam kalian itu nggak ada apa-apanya. Dia percaya sama kamu. Pria itu pasti punya kelemahan. Kirain dia bisa pegang kendali. Semua wanita pasti nurut sama dia. Jadi kamu bisa mengontrol dia. Besok malam kamu dekat sama orang di sekeliling dia. Aku suruh orang nangkap dia, bunuh dia. Lihat jarinya, lubangi matanya. Bisa buka semua brankas. Terus kubur hidup-hidup dia. Nanti harta dia bisa kita ambil 50%. 50%. Terus sisanya. Tentu saja untuk orang-orang di belakangku. Keluarga Lei pasti mikir juga begitu. Kamu nggak pengen ambil 100%. Terus kamu punya cara apa? Bunuh Long Jiachun, salahkan Lei Wenbiao dan Cimei. Kan kita bisa santai dan hidup enak berdua. Biar aku pikir dulu. Apa semakin cantik wanita, makin kejam dia. Hei 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 hei. Ma, gimana? Aku kasih tahu kamu, orang ini pasti bukan Long Jiachun, malah si bodoh di rumah kita yang mungkin Long Jiachun. Yiyo. Kenapa? Senang banget. Sampai pengen joget. Tapi mereka malam ini mungkin datang dan nangkap si bodoh, terus bunuh dia. Terus gimana? Mau lapor polisi nggak? Nggak bisa. Kalau kita lapor sekarang, polisi nggak bakal percaya tanpa bukti. Jadi kamu malam ini ke kantor polisi. Ajak Pahu yang tua makan malam, nongkrong sebentar. Terus ajak juga beberapa teman si bodoh buat ngasih kesan. Oh iya.
Siapin dulu alat rekam di rumah. Rekam semuanya. Jadi kita punya bukti. Oke deh. Abis kerja aku pulang. Aku langsung siap-siap ya. Dengar-dengar kamu hari ini berdandan. Bikin bos besar kita terpesona. Sampai bingung sendiri. Ternyata memang bukan omong kosong ya. Pak Mei terlalu memuji saya. Ayo ngobrol sebentar sama bos. Saya ini siapa sih? Saya rasa nggak perlu. Saya mana pantas ngomong sama bos. Saya pergi dulu ya. Bilang oke ya sudah oke. Oh, ada apa? Dia bilang malam ini bahwa kamu ketemu Long Jiajun. Iya kan? Bos. Mereka berdua ada di depan saya. Honda ya. Kamu mau ngambil bagian gemuk Long Jiajun itu ya? Masukin ke mulut sendiri ya. Bos, saya nggak berani. Soalnya soal kamu sama cewek kampung itu saya nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu. Saya kasih tahu ya. Saya sudah pasang alat penyadap di kantor Long Jiajun. Kamu namanya Ben? Ya, bawa orang saya. Minum habis-habisan. Saya nggak bakal memperlakukan kamu buruk. 30 juta dolar. Suruh bawa racun keluar. Kalau nggak, kamu tahu cara saya. Kapan saja bisa jual minuman kamu. Si Mei mereka sudah datang. Ini adalah tingkat tertinggi pasukan hitam. Hitam Qiangba. Ketemu Long Jiajun, habisin saja. Makan banyak ya, biar tumbuh besar. Daging kambing. Daging kambing. Makan banyak ya. Kenapa Bauer belum balik juga? Ya. Kakak Sankuo. Kalian tahu nggak akhir-akhir ini ada yang kasih fasilitas buat Watuo? Benarkah? Iya beneran. Keamanan di sini biasanya cukup bagus. Jarang ada keributan. Tenang saja, nggak apa-apa. Kamu sudah pulang kerja kan? Aku kasih tahu ya, hotpot yang dibuat San Gujie paling enak. Makan habis, terus pulang. Makan banyak ya. Makan banyak. Makan banyak. Bos, gimana kalau main game? Aku nggak bisa main game. Tenang, kita ajarin kamu kok. Seru nggak? Seru kok. Aku keluar dulu ya. Main game dulu. Haha, anak muda emang suka main game. Bauer sudah balik. Ma, cepat pergi. Mereka bawa senjata. Kalian siapa? Aku. Masuk dan jalan. Ah. Jenderal. Jangan sembunyi, nggak bisa kabur. Keluar sini. Hahaha. Ha. Kamu lagi ngapain? Aku memang pantas kena titik geli itu. Kamu ini memang bodoh. Hahaha. Kenapa begitu? Hahaha. Hah? Sayang. Kenapa kamu nggak besarkan Wang Chai? Siapa Wang Chai? Anjing yang kamu pelihara itu. Aku nggak pelihara anjing. Ah. Bom. Kenapa udah tutup? Buat taruhan kalian. Siapa yang ganggu, habisin aja. Kakak. Yeah. Sialan.
Kamu. Pisah bawa pergi. Bodoh. Maaf ya. Aku yang buat kamu susah. Mereka siapa? Mereka orang-orang jahat. Mau bunuh kamu. Terus rampas uangmu. Aku mana ada uang. Enggak. Kamu kaya banget. Namamu Long Jiachun. Aku Long Jianjun. Kamu bos grup Long. Sangat kaya. Sukses besar. Di sekitarmu ada seseorang yang dipanggil Kak Oke. Orang ini sangat setia padamu. Kamu harus ingat dia. Aku pikir aku bisa bantu kamu. Tapi sekarang malah bikin kamu terjebak. Gali mereka, aku keluar dan habisi mereka. Jangan pergi. Kali ini situasinya beda. Mereka bawa senjata. Terus gimana? Aduh, jangan ribut lagi. Di saat kayak gini. Ngomong-ngomong kosong buat apa? Suruh aku fokus sedikit. Bisa nggak kamu mulai jalankan uangnya? Baik, baik, baik. Oke. Mau nggak? Kamu bisa nyetir nggak sih? Terakhir aku nyetir sekali hari itu. Tante Tiga, saya bisa nyetir. Kalau begitu kamu yang nyetir saja. Cepat dong. Cepat, cepat, cepat. Semangat. Cepat sedikit lagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Kalau tidak nanti mereka nyusul susah. Kehabisan bensin. Kehabisan bensin. Terus gimana? Terus gimana dong? Aku akan berhenti di depan. Kalian duluan yang tambah kecepatannya. Kan gak boleh begitu. Aku naik. Kalian juga harus bareng-bareng. Gila ya. 3 orang barengan. 3 orang mati barengan. Kita duluan naik mobil. Kamu lindungi mereka. Itu benar. Kamu jangan ngomong lagi. Kalau kamu ngomong lagi, kamu yang berhenti saja. Kita turun dulu. Nggak baik. Sudahlah. Bodoh. Bodoh. Singa bodoh. Ayo pergi. Adik seperguruan, hari ini kamu gak bisa kabur lagi ya? Aku gak kenal kalian. Kenapa kalian ngejar aku? Ngomong banyak buat apa? Ayo mulai? Jangan. Orang ini gak gampang. Kamu ini bodoh. Dia jatuhkan. Kok bisa potong jari? Ya ampun. Cari, cari. Turun cari. Apa? $5 miliar kekaisaran milik perusahaan Long. Bunuh dia untukku. Sebenarnya di mana sih? Kamu pakai baju apa? Ah,
Setelah lebih dari 10 hari. Selama 10 hari ini aku kemana ya? Kenapa aku kehilangan lebih dari 10 hari? Tuan muda, kenapa kamu pakai baju seperti ini? Jangan tanya dulu. Aku punya terlalu banyak pertanyaan di hati. Aku tanya dulu ya. Hari itu aku pergi ke ruang ICU lantai paling atas. Tapi dokter malah menjebakku. Kupikir aku pingsan sebentar terus sadar lagi. Setelah aku merangkak ke dataran, aku sadar itu sama sekali bukan tempat itu. Terus bajuku juga beda. Pakai baju yang lucu banget, potong rambut yang lucu pula. Hanya jam tangan yang masih aku pakai. Tuan muda, aku percaya kamu memang asli. Apa ini nyata atau tidak? Dari kamu hilang sampai sekarang sudah lebih dari 10 hari. Aku lihat dari jam tangan dan sadar. Aku kehilangan ingatan lebih dari 10 hari. Sama sekali tidak tahu aku pergi kemana. Pergi kemana tidak penting. Berpura-puralah orang itu sudah berada di rumah. Sudah pergi ke kantor. Satu-satunya yang berbeda dari dia dengan kamu adalah, dia tidak punya jam tangan ini. Orang itu sama persis seperti aku. 90% mirip. Siapa lagi yang mengusap hidung? Seniormu itu. Setiap hari ikut-ikutan orang palsu yang menyamar jadi kamu. Di kantor suka ngatur sana-sini. Ada satu orang lagi. Si siapa? Tuan muda. Yaitu kamu yang telepon ke bagian HRD. Gadis yang pakai lensa kontak itu. Tapi mungkin dia tidak tahu kalau yang pura-pura jadi kamu itu palsu. Bahkan dia yang dijadikan sekretaris kedua oleh gadis itu. Mungkinkah dia? Maksud kalian? Semalam ada beberapa orang datang mengacau. Kalian sedang makan hotpot. Hotpot daging kambing. Mereka menembak dan merampok. Menembak mati polisi Hu Zenglan dan Old Hu. Kalian langsung saja pergi ke sana. Mereka tidak menyadari. Kurang lebih seperti itu. Tapi aku dengar 10 hari lalu. Di sini ada seorang tabib sakti. Keahliannya sangat ampuh, orang-orang. Saat pergi. Terpisah. Hubungan dia dengan kalian apa? Tidak ada hubungan. Sama sekali tidak ada hubungan. Dia praktek pengobatan di sini. Aku meminjamkan tokoku untuk dia. Lalu dia bagi hasil ke aku. Begitulah. Tidak apa-apa. Apakah para pembunuh itu mungkin datang mencari dia? Aku bagaimana tahu? Kamu yang sedang menyelidik kasus. Jadi kamu yang cari tahu. Kalau ketemu bahaya lagi, tolong segera kabari aku. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Tadi polisi bilang, mereka tidak menemukan mayat si bodoh di dasar tebing. Itu berarti si bodoh masih hidup. Kalau begitu dia akan kemana? Kamu mau cari dia? Kamu gila ya? Kamu cari dia. Songshu juga cari dia. Songshu menemukan dia. Kami menemukan dia. Bersama dia. Songshu mau bunuh dia. Kami juga kena batunya. Tapi dia sendiri. Orangnya bodoh dan polos. Sama sekali tidak tahu apa itu bahaya. Harus ada yang pergi memberitahunya. Apalagi di hutan belantara. Dia sendirian pasti takut. Nanti kalau lapar, siapa yang mau masakkan mie buat dia, adik? Di hutan belantara. Kok bisa masak mie di situ ya? Kamu gak suka dia kan? Aku mana mungkin suka dia? Aku cuma mikir kita nggak bisa ninggalin dia sendirian. Lagi pula siapa tahu dia itu Long Jiachun. Nanti, kita selamatkan dia dan antar ke ibunya. Ibunya pasti senang banget tahu. Nanti kasih kita uang banyak. Kita sudah menyelamatkannya. Ibunya berterima kasih dan ngasih kita uang. Kamu yang menikah sama dia. Kita tinggal di rumahnya. Numpang nguasain rumahnya. Usir mereka keluar. Semua barangnya jadi milikku. Hahaha. Aduh, kamu serem banget. Aku bilang apa yang serem banget sih? Aku nggak ngomong apa-apa kok. Halo, siapa bosnya? Oh, Apa kamu mau bunuh bos kita? Gak tahu deh. gak apa-apa. Pulang kantor siang bolong pasti aman. Tapi juga susah ditebak sih. Jangan takut, aku bawa pesawat. Senjata jelek juga bisa bikin kabur. Belum tentu kabur juga. Bisa jadi hancur berkeping-keping sampai nggak ketemu. Tanpa sidik jarinya, brankas nggak bisa dibuka. Bro, semalam rame banget ya. Honda masih balik ke keluarga Rongga. Kalau dia nggak balik, bukannya makin jelas dia bersalah. Ngaku-ngaku harus total dong. Bos itu kabur. Kalau dia lapor polisi aku yang otak utamanya. Kamu balik, kamu bisa ketangkap kan? Aku ada ide. Honda nggak bisa buka brankas. Dia balik cuma jadi mata-mata aja.
Kalau begitu, kita cari mata-mata yang gak dicurigai mereka. Gitu aja. Fei Fei, aku pegang video dia. Kalau aku sebarin di internet, dia tamatlah sudah. Mending aku langsung terang-terangan aja. Suruh dia jadi mata-mata. Nanti kita tahu jalannya Longjia gimana. Cepat pergi sana. Ya. Kakak sepupu kamu jorok banget, baby. Gimana bisa kamu buat video kayak gitu? Kamu hapus juga nggak guna. Aku kasih kamu lihat, kamu pasti kena banyak pasal. Kalau kamu nggak nurut sama aku bakal kirim ke keluargamu. Bahkan aku bakal sebarkan ke internet. Biar semua orang bisa lihat foto panas anak orang kaya ini. Aduh, Apa sih untungnya buat kamu? Kita kan sebenarnya sepupu. aku bukan sepupumu. Namaku Honda. Aku orang Jepang. Cuma kebetulan wajahku mirip sama tentara keluarga Long itu. Ya elah. Berani-beraninya kamu kabur, besok semua video kamu bakal viral di internet. Apa sebenarnya tujuanmu? Gimana caranya biar semua videonya dihapus? Gampang, aku mau kamu terus ikut sama Long Laoda setiap hari. Lihat apakah pasukan Long sudah kembali. Kamu harus tahu setiap gerak-gerik mereka. Kami akan pasang alat penyadap di tubuhmu. Kalau kamu mengkhianati kami. Kami langsung tahu. Bos. Tuan Long. Kamu itu kan Fang Bauer. Waktu itu aku masuk lift. Satpam mendorongmu sampai jatuh. Terus kamu kehilangan lensa kontak. Apa-apa nggak kelihatan tuh? Iya, itu aku. Kamu jauh lebih cantik dari waktu itu. Kenapa pagi ini nggak masuk kerja? Oh, begini ceritanya. Di rumah aku ada toko kecil. Kemarin kena masalah sedikit. Ada orang yang datang buat bikin keributan. Sampai ada yang meninggal. Jadi polisi datang. Kapal itu. Desa Fang di luar kota. Keluargamu punya toko kecil. Iya, ibuku yang buka toko kecil itu. Beberapa hari ini aku pernah bilang apa ke kamu. Sudah ngapain aja? Bos, pertanyaanmu agak aneh nih. Tuan muda itu orang sibuk dan punya banyak urusan. Kadang-kadang dia sendiri lupa apa yang dia ucapkan. Atau apa yang dia lakukan. Terakhir dia bahkan sempat memukulku 2 kali. Tapi dia sudah lupa. Oh, kamu tenang saja. Kamu pasti nggak pernah pukul aku kok. Jam tangan nggak hilang. Kamu itu bodoh. Aku memang bodoh. Kamu itu bodoh. Aku memang bodoh. Oh, bukan. Maksudku. Lihat jam di pergelangan tanganmu kok familiar banget. Itu bukan jam Rolex bermerek ya? Betul? Itu hadiah dari ayahku. Punya nilai kenangan yang tinggi. Oke, bro. Kamu bilang bos mau ngobrol sama aku. Masih ada urusan apa sekarang? Tuan muda, coba lihat. Kamu merasa dia kayaknya pernah di mana gitu? Sudahlah, nggak jadi apa-apa. Aku duluan ya. Mau kerja dulu. Hei bos, kamu lapar nggak? Mau aku masakkan mie buat kamu? Aku gak suka makan mie, makasih. Tuan muda, kamu terus-terusan lihat Fang Bauer. Apa kamu pernah ketemu dia di suatu tempat? Rasanya aneh banget. Kayak sudah kenal akrab sama dia. Tapi juga sangat asing. Aku kayak teman dia. Tapi sebenarnya aku gak kenal dia sama sekali. Kalau begitu, kamu mending istirahat yang cukup. Pengawal sudah diatur semuanya. Longtai sangat aman. Kamu di rumah berlatih dengan baik. Istirahat 2 hari, siapa tahu bisa ingat sesuatu. Iya juga. Kakak sepupu, kenapa tiba-tiba kamu jaga-jaganya ketat banget? Hati-hati buka kapal ribuan tahunnya. Jia Chun, kamu nggak pulang tadi malam? Oh, aku ke konsulat, jadi terlambat. Baru pulang pagi tadi. Lupa kirim pesan ke kamu. Maaf ya. Gak apa-apa, aku nggak khawatir. Kamu memang selalu punya pendirian sendiri. Mau gimana ya? Ya sudah gitu aja. Aku tahu kalian ibu dan anak sedang merencanakan apa. Tebakan yang bikin aku bingung banget. Yang kamu gak paham itu seberapa banyak sih? Kok rasanya kakak sepupu aneh banget ya?
Panggil kakek dong. Dia memang mau bunuh aku. Halo, oke, halo. Kantor tuan muda dan rumah juga dipasang alat penyadap. Cari semua alat penyadap dan kamera tersembunyi itu. Siapa yang pasangnya? Yang mati pasti Lygia dan yang lain. Kamu lapar gak? Mau aku masakkan semangkuk mie? Aku akan pulang lebih awal. Dan kalau makan nanti ada paha ayam buat kamu tiap kali makan. Jangan bohong aku ya. Ingat sekarang. Dia power. Dia yang kasih aku makan mie instan. Aku coba ingat. Paha ayam. Masuklah. Bos, kamu cari aku mau pesan kopi. Aku pengen makan mie instan. Kamu kan kemarin bilang gak mau makan mie. Hari ini aku pengen makan. Aku pengen coba. Oke, aku langsung buat. Kamu kemari buat apa? Kamu gak sadar sudah lebih dari 10 hari gak ketemu aku. Aku pergi jalan-jalan ke Eropa sama idola Korea. Beli banyak barang. Ini, orangnya idola nomor 1 Korea loh. Selamat ya. Senangnya aku. Kesini buat apa? Aku beliin banyak barang buat kamu. Kayak tante aja. Aku taruh di barisan depan. Nanti aku taruh di mobil kamu juga. Jangan gombal. Coba aja dulu. Bos, kamu juga datang. Siapa yang baru? Gak sopan sama sekali. Gak ketok pintu pula. Maaf tadi kamu gak ada. Gak heran Fei Fei sampai nangis waktu kamu marah. Ternyata kamu bawa pulang anak rubah kecil ya, Nona Biao. Hati-hati ngomongnya. Siapa yang anak rubah kecil? Nona Biao, tolong bicara lebih hati-hati. Siapa yang kamu bilang rubah kecil? Katakan kamu rubah kecil. Katakan kamu. Katakan kamu. Rubah kecil. Makan apa mie instan? Makan banyak makanan pedas. Ambil itu dari sini. Anak kita Jun dari kecil sudah makan sarang burung dan sirip ikan hiu. Orang miskin kayak kamu tiap hari makan makanan babi. Ya benar, ambil saja barang-barang seperti ini. Kamu salah sentuh. Kamu sentuh aku. Itu salah sentuh Dong Jiachun. Aku belum selesai denganmu. Aku cari ibumu. Maaf, bos. Sudah merepotkan Anda. Tidak apa-apa, dia lagi ganti bulu. Sudah lama ingin mengusiknya. Bauer, ingat ya selama 10 hari ini aku selalu bersama kamu. Kamu bahkan pernah masakan mie instan untukku. Aku ingin tahu apa yang terjadi selama 10 hari ini. Aku takut kalau aku bilang kamu tidak akan percaya. Aku percaya kamu. Baiklah. Berikan aku waktu 3 jam sore ini. Aku akan ceritakan semua yang terjadi selama 10 hari ini. Dengan jujur dari awal sampai akhir. Pergi sekarang juga. Sepertinya kalau aku sebut mertua, kamu masih ingat masa lalu. Ibuku saat itu sudah carikan tempat untukmu. Untuk merawat warga desa. Aku waktu itu juga setiap hari bawain makanan untukmu. Ditambah paha ayam dan sosis lagi. Tidak ingat ya? Iya. Tidak apa-apa. Yang penting ibuku sudah menggelapkan semua uangmu. Membuatmu makanan enak juga memang seharusnya. Dadah. Semoga Buddha melindungi bodohku agar selalu aman dan selamat. Oh, Bukan bos. jangan panggil aku bos. Aku suka kamu panggil aku bodoh. Hanya kamu satu-satunya di dunia yang boleh panggil aku bodoh. Bisa panggil seumur hidup. Siapa juga mau sama kamu seumur hidup. Sayang. Kamu sebagai seorang gadis. Bukan karena aku dari pasukan Long yang kamu pilih bersamaku. Tapi kamu juga baik banget sama aku. Apalagi kadang aku gak punya uang dan kamu tetap sabar. Kamu masih mau perlakukan aku seperti itu nanti? Ya tidaklah. Long Jiajun tiap hari pergi kerja ke kantor. Tapi kantor itu tidak kapok sama sekali.
Sepertinya begitu. Tapi dia tidak pernah bilang, dia hilang selama 10 hari itu kemana aja. Bukannya dia sama satpam itu? Sepertinya tidak ya. Bauer tiap hari pergi kerja dan pulang kerja. Sepupu jarang menyapanya. Seharian tidak banyak bicara. Kadang juga disuruh Oke yang menyampaikan pesan. Mungkin. Mereka sengaja tidak membiarkan orang lain tahu hubungan mereka. Mungkin mereka memang tidak ada hubungan sama sekali. Mungkin Long Jia-jun sengaja menghilang. Merancang semacam konspirasi untuk menghadapi saya. Lalu lupa ingatan. Long Jia-jun ini sangat dalam pikirannya. Bukan tidak mungkin. Fei Fei, aku masih harus merepotkanmu untuk menyelidiki lagi. Long Jia-jun dan ibunya itu dua rubah tua. Kamu tidak bisa menemukan apa-apa. Kalau Baor dan Long Jia-jun sudah dekat, dia pasti akan sedikit sombong. Nanti kamu mendekatinya. Jadi temannya. Mungkin bisa cari tahu sesuatu. Haha, rubah kecil ini aku lihat saja sudah kesal. Oh ya. Netizen tidak pernah bosan lihat video kamu, loh. Netizen tidak pernah bosan lihat video kamu, loh. Iya. Kalian benar-benar jahat. Terima kasih, Fei Fei. Bos, saya harus ngapain? Kamu masih berani ngomong. Kamu itu sampah. Apa sekarang di perusahaan? Bisa ada dua Long Jia-jun sekaligus. Kamu pulang sekarang langsung ketahuan jejaknya. Mereka langsung bawa kamu ke kantor polisi. Soal tembakan itu terbongkar. Kamu bakal mendekam di penjara seumur hidup. Kalau begitu, kamu kira aku bakal ngapain? Latihan di pondok yang aku kasih selama 2 bulan. Biar kembali seperti semula. Lalu uang yang kamu janjiin ke aku. Dasar sampah. Sudah bikin masalah begini, masih minta uang. Li Wen gak butuh kamu. Sakit gak? Kalau kamu berani berulah lagi, aku bakal patahin semua tulang kamu. Aduh, Kakak sepupu. Cari saya ada apa? Bukannya kamu lebih condong ke Fang Baor. Mana mungkin. Seharian gak fokus. Gak tahu lagi ngapain. Makanya hari ini sengaja datang minta maaf sama kamu. Pikirkanlah. Kamu kan tahu. Aku selalu suka sama kamu. Bukan sama Fei Fei itu. Apalagi sama Baor itu. Apalagi bukan tipe aku. Kurus banget. Mana kayak kamu yang badan bagus banget. Iya dong. Aku tiap hari ke gym. Ada apa sih sama kopi? Enaknya apa? Ayo, kakak aja kamu minum alkohol. Tolong dong. Kakak sepupu. Kakak sepupu sibuk banget ya. Kok bisa sempat cari aku? Aku kira kamu gak bakal datang. Masa iya? Aku nggak pendendam kok. Kamu suka Baoer. Aku bisa berteman dengannya. Ah, lihat. Tanaman pot ini adalah hadiah tanda niat baik dariku. Kok mirip kamu ya? Orang kan bisa berubah. Sepupuku, Baoer, suatu hari jadi istri sepupuku. Aku juga ikut senang untukmu. Kalau sampai hari itu tiba. Pasti aku akan traktir kamu minum angpau pernikahan. Aku mau keluar dulu. Ada apa kamu cari aku? Gak ada apa-apa. Tadi cuma lewat kantor. Mau bilang soal tanamannya. Kalau ada waktu kita bicarakan lagi ya. Halo. Dari Afrika Timur ya? Tunggu dulu. Aku mau terima telepon yang penting banget. Kamu pergi dulu saja ya. Kalau begitu aku gak ganggu lagi ya, sepupu. Wakil Direktur Yin, katamu ada masalah di pihak Zheng Xikuan. Runtuh. Berapa orang yang terjebak? Bagaimanapun caranya harus selamatkan mereka. Aku tahu ini sangat sulit, tapi nyawa itu tak ternilai harganya. Kerugian materi berapapun tak bisa menggantikan itu. Pemasangan alat penyadap kali ini benar-benar tepat waktu. Ledakan besar di tambang berlian Long Jia-jun di Afrika Timur. Ada ratusan orang terjebak di bawah tanah. Kali ini dia rugi besar. Ini kabar baik. Ayo cepat beritahu Bos Lei. Konfirmasi dulu baru bilang. Begitu aku turun tangan, aku bantu kalian urusan besar ini. Cepat kembalikan videonya ke aku. Kamu dan Fei Fei bantu kami menjatuhkan Long Jia. Video ini pasti aku kembalikan, bajingan. Kalau gak percaya sendiri, kenapa bisa tertipu?
Jangan salahkan orang lain, kamu sendiri yang terlalu ngaret. Tambang berlian itu akan menjatuhkan Long Jiajun. Nanti siapa yang mau menikahinya? Yang menikah sama dia berarti dapat suami bangkrut penuh utang. Hahaha, masih mau lanjut ya? Jiachun pulang malam sekali. Sudah makan belum? Gak mood makan. MA. Ada hal yang mau aku bahas sama kamu. Urusan bisnis ya. Kita bicara di luar saja. Sepupuku selalu santai soal bisnis. Untung rugi dia terima dengan tenang. Apa sih masalah besar yang bikin dia segitu tegangnya? Ada masalah. Harus tegas putuskan. Bisnis rumah tangga Cai Juan sudah kamu pegang. Kamu yang menentukan. Aku gak mau pengaruhin keputusanmu. Kamu sudah dewasa. Putusin apapun terserah kamu. Keluarga Long kita harus bertindak dengan hati nurani. Bertanggung jawab pada masyarakat. Walau harus kehilangan segalanya. Asalkan hati merasa tenang. Mama bisa menjalani hidup sederhana bersamamu. Ingat, Papa pernah mengingatkanku. Uang habis bisa dicari lagi. Reputasi tidak boleh rusak. Hak pekerja tidak boleh dieksploitasi. Aku putuskan untuk pergi ke tambang di Afrika Timur. Jadi begitu saja. Oke. Segera ke kantor untuk rapat. Baik, Tuan Muda. Tante, melihat wajah kamu dan sepupu, ada masalah besar ya? Menyelamatkan orang itu yang utama, yang lain urusan belakangan. Tante benar-benar berhati mulia. Aduh, nak. Jangan bilang ya, tempat Long Shiki ini memang cukup ramai. Nanti jadi cabang kita. Menyambut tamu penting, makan, minum, hiburan. Aku setuju, menurutku juga bisa dijadikan klub. Hahaha, kalian berdua. Pak Lei, selamat datang di Longxi. Pak Long sudah menanti kedatangan Anda. Wah, kata-katanya ini. Dia ada urusan sama saya. Tentu saja harus menunggu saya. Silakan masuk, teman-teman. Wah. Bukankah itu gadis dari supermarket desa yang didekati Long Jiajun? Masih ada daya tarik juga ya? Tolong bicara dengan sopan. Sudahlah. Aku memang ngomong seperti ini. Kalau tidak suka, kita bisa pulang, kan? Ya, benar. Silakan masuk, teman-teman. Saudara Wen Biao, silakan duduk. Aku pergi buatkan teh dulu ya. HM, kamu pemeran utama wanita. Kenapa bisa pergi begitu saja? Yang mulia, keluarga Long memang selalu jadi penguasa pasar lokal. Kenapa hari ini buru-buru cari saya? Ada urusan apa? Ada perubahan dalam perencanaan besar keluarga Long. Awalnya kami berencana memegang 70% saham di Raja dari Raja Pertama. Fokus mengembangkan modernisasi kota sampai tuntas. Tapi sekarang kami ingin memperkuat riset di bidang lain. Jadi kami berencana melepas 50% dari 70% saham itu. Membiarkan keluarga Lei menjadi pemimpin Raja dari Raja. Wen Biao, apakah kamu tertarik? Kapan keluarga Long pernah melepaskan posisi penguasa? Pernah. Tidak pernah sama sekali. Kalau begitu kenapa kali ini mau beri kami posisi itu? Kami ingin memperluas riset teknologi. Terutama di bidang kecerdasan buatan. Kamu hari ini terlihat sangat tulus. Sayang sekali kalau tidak jadi aktor. Aku hampir saja tertipu olehmu. Wen Miao, maksudmu apa? Kamu kira kami tidak tahu soal runtuhnya tambang berlian Afrika Timur? Peristiwa besar seperti itu, kami pasti tahu. Kalau kamu tidak keluar 20 miliar, kamu tidak bisa diselesaikan. Soal ini, semua eksekutif senior di pihakmu harus bertanggung jawab secara hukum. Kamu juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Memang ada hal seperti itu, tapi kami sudah menemukan solusi. Kami punya arah sendiri. Masih terus membela diri. Tuan Long, dulu kamu selalu suruh aku mengawasi Nona Yan. Kali ini jarang-jarang kamu minta tolong padaku. Tebak, aku akan membiarkan kamu. Raja dari para raja, kami rela. Masing-masing mencintai, juga keuntungan besar untuk keluarga Lei. 20 miliar, dapat tambahan 50% saham. Sangat berharga, kan?
Aku tahu, sangat berharga. Tapi kami tidak akan beli. Kami tidak akan mati. Kamu butuh 20 miliar itu. Keluarga Long kalian akan tercemar nama baiknya. Kamu akan jadi penjahat internasional. Apakah benar apa yang dia katakan? Begitu. Aku akan keluarkan 20 miliar, bukan cuma mau 50% yang kamu pegang. Aku mau 70% sisa saham yang kamu pegang juga. Kalian ini keterlaluan banget ya. Aku belum selesai bicara. Beberapa kali membuat aku kehilangan muka. Kali ini aku mau kamu menyajikan teh dan minta maaf padaku. Saudara kelima dari Wonderland. Apa? Setelah minum gelas ini, kita jadi temannya. Tidak enak rasanya. Tidak enak tapi aku tetap minum. Seorang pria sejati bisa menyesuaikan diri. Ah. Sepertinya pacarmu tidak senang, ya. Keluar dulu, ya. Haha, Hansin ya. Suruh orang bawah tanda tangani kontrak. Besok pagi harus tanda tangan. Orang lain menunggu uang. Tolong, Pak. Aku pikir. Keluarga Lei dan keluarga Long harus mengadakan konferensi pers, ya. Menjelaskan keluarga Long mengundurkan diri dari semua hak raja dari para raja. Dan keluar dari industri properti lokal, oke. Bisa, aku setuju, haha. Lihat kamu yang seperti anjing terlantar itu, aku senang banget. Puas banget. Tidak ngangka orang kaya juga banyak masalah. Hari ini lihat Jia Jun dihina di luar. Dia harus sabar menahan rasa sakit itu. Hatiku benar-benar sakit. Jangan buru-buru tiduran. Kamu ingin bilang dia bangkrut. Katanya di sini dia cuma bangsawan yang merosot. Tapi orang pasti akan mengejek soal itu. Untungnya. Kalian tidak terlibat bersama. Kalau terlibat, itu akan parah. Aku nggak peduli. Sudah terlibat. Sudah berapa kali terlibat, Bu? Aku bukan maksud itu. Maksudku. Bahkan kalau dia kembali jadi orang bodoh itu, aku tetap mau kok. Sekarang bukan waktunya makan barbek. Di mana ada makanan? Di situ kita makan aja. Yang penting aku sudah yakin sama dia. Kalau bukan karena takut ganggu kerjaannya, sebenarnya aku malam ini nggak mau. Aku bilang sama kamu. Orang yang sama-sama bodoh sama dia, malah lebih bodoh dari dia. Kok aku bisa punya anak perempuan kayak kamu sih? Kamu nggak ngerti. Soal Afrika itu sebenarnya dia nggak perlu urusin. Kalau bukan karena harus bayar ganti rugi buat nyelamatin orang, dia sebenarnya bisa punya hak jadi raja dari para raja. Aku sama pria yang bertanggung jawab kayak dia. Jauh lebih baik daripada asal nikah sama orang kaya aja. Maksudnya apa sih dia? Katanya aku ini nggak beruntung. Sepanjang hidup cuma buat ngetik aja. Gak ngangka orang kaya juga banyak masalahnya. Hari ini aku lihat Jia Jun dihina di luar sana. Dia harus tahan dan gak bisa berbuat apa-apa. Hati aku benar-benar sakit banget. Jangan dulu sedih. Kamu kasih tahu aku dulu dia bangkrut ya. Katanya di sini dia cuma bangsawan yang mulai meredup. Orang-orang kalau ngomongin ini pasti nyinyir. Ya udahlah ya. Kalian gak jadi pacaran kan? Kalau jadi pacaran, itu baru parah. Aku sih nggak masalah. Ya udahlah, pacaran aja. Udah berapa kali sih? Aku bukan maksud itu. Maksudku. Bahkan kalau dia berubah kembali jadi orang bodoh, aku tetap mau kok. Ini bukan lagi soal makan barbek. Di mana ada makanan? Di situ kita makan aja. Yang penting aku sudah yakin sama dia. Kalau bukan karena takut ganggu kerjaannya, sebenarnya aku malam ini nggak mau. Aku bilang sama kamu. Orang yang sama-sama bodoh sama dia, malah lebih bodoh dari dia. Kok aku bisa punya anak perempuan kayak kamu sih? Kamu nggak ngerti. Soal Afrika itu sebenarnya dia nggak perlu urusin. Kalau bukan untuk membayar kompensasi karena menyelamatkan orang, dia sebenarnya bisa punya hak jadi raja dari para raja. Itu haknya.
Aku lebih memilih bersama pria yang bertanggung jawab seperti dia, daripada asal nikah sama orang kaya tanpa perasaan. Maksudnya apa sih dia? Katanya aku ini nggak beruntung, sepanjang hidup harus tinggal di keluarga Kiao. Apakah keluarga Long sedang menghadapi krisis keuangan besar? Sampai-sampai 70% hak raja dari para raja dijual ke keluarga Lei. Dengan begitu, apakah keluarga Long akan dikeluarkan dari lingkaran orang kaya, dan tak akan pernah bangkit lagi? Apakah pacar barumu itu membawa sial buat kamu? Makanya keluarga Long hampir runtuh sekarang. Kamu mau jual rumah dan villa, kan? Berutang menumpuk. Dia pengen makan di warung pinggir jalan tapi gak punya uang buat bayar. Tambang berlian Afrika kalian itu roboh. Ya, sampai bikin 500 orang tewas. Sudah jadi buronan internasional. Bisa-bisa masuk penjara atau melarikan diri ke luar negeri. Rasanya gimana? Bapak bisa kasih pendapat? Enggak, bisa jelaskan. Pak Long, tolong jelaskan. Pak Long, tolong beri penjelasan. Tuan Long hari ini tampil sangat megah. Acara yang sangat penting. Malah bawa cewek kampung itu juga. Gak dengar dari teman wartawan? Ya, dia lagi sial. Nih, kata pepatah gimana? Ya, langit mau menurunkannya ke jurang kehancuran. Pasti duluan bikin dia hancur. Rekan-rekan wartawan sekalian, senang sekali bisa hadir di acara penandatanganan hari ini. Setelah acara ini sukses, keluarga Lei akan memegang 80% saham raja para raja. Sisa 20% dibagi rata 10% untuk keluarga Fan dan keluarga Yao. Hari ini keluarga Long benar-benar kalah. Keluarga Lei selalu punya hati belas kasih. Kami dengan berat hati mengeluarkan 20 miliar membeli saham keluarga Long. Menyelamatkan keluarga Long dari bahaya besar. Cepat banget tanda tangan kontraknya. Kalau aku gak tanda tangan, kamu bakal kurang 20 miliar itu. Kalau kurang 20 miliar, besar kemungkinan kamu bakal masuk penjara. Waduh, nanti pacar kamu yang cantik itu minggu sekali mesti nengok kamu di penjara. Kasihan? Ya, keluarga Lei, nih, selalu memegang kata-katanya. Meskipun keluarga Long kalian licik dan tak tahu malu. Tapi keluarga Lei sudah janji pada kalian. Kalau kami bilang beli tanahmu, ya pasti beli. Bro, tanda tangan aja. Dengan berat hati, ya, oh iya, nanti aku bakal membangun raja para raja ini. Jadi pusat perbelanjaan terbesar, nih, nanti kamu bisa bawa pacar kamu juga ke sana. Di dalam sana jualan semua barang bermerek. Tapi kamu gak bakal mampu beli. Hahaha. Acara penandatanganan sudah selesai. Terima kasih semuanya. Teman-teman, saya masih ada yang mau saya sampaikan. Waduh, Tuan Long malah bawa ibumu juga ke sini. Kamu mau bikin dia stres sampai meninggal. Ya, stres siapa dulu yang mati? Belum tahu nih, Tante. Jangan marah. Ya, kamu kan darah tinggi. Aku sudah bilang jangan datang ke sini. Iya, Tante. Meskipun keluargamu gak punya uang, tapi kami tetap menghormati kamu. Hormat-hormat. Aku gak akan jadi mata-mata keluarga Lei di keluargaku. Jadi informan. Biarlah aku yang bicara, Bu. Hao Jiachun. Kamu bilang ke semua orang, jelaskan beberapa kabar salah yang tersebar beberapa hari ini. Teman-teman semua, tambang berlian keluarga Long kita di Afrika Timur minggu lalu berhasil tembus ke sisi lain. Kami menemukan cadangan emas 3 kali lipat dari perkiraan awal. Jadi kami putuskan untuk menambah investasi 10 miliar untuk pengembangan. Dalam 5 tahun akan kembali modal secara tunai. Jangan bermimpi lagi di tempat kalian yang sudah tewas 1000 orang itu. Tanaman hias yang kamu kirim ke aku ada alat penyadapnya. Aku langsung ketahuan. Oke. Tapi ya sudahlah, toh kita juga nggak rugi. Pak Lei, hentikan penandatanganan kontrak, hentikan. Kita sudah terima laporan pengecekan. Raja dari para raja, tanah di garis tengah itu. Setelah Wang Wushisen itu semua granit. Kalau tetap digali, akan menghabiskan biaya yang fantastis. Tidak boleh gali ke lapisan bawah, juga tidak boleh pasang tiang pancang. Hanya bisa dibuat taman atau semacamnya. Kamu tipu aku. Kamu sudah tahu sejak lama. Tangan-tangan seperti keluarga Lei kalian itu. Apakah keluarga Long kita harus terus jadi orang baik seumur hidup? Dan aku tidak bohong padamu. Aku memang butuh uang. Makanya aku jual ke kamu. Sama-sama rela. Kontrak sudah ditandatangani. Nanti taman yang dibangun di pabrikku semua bergantung padaku. Sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan seluruh proyek. Kalau keluarga Lei kita ambil 80%. Setelah proyek selesai keluarga kita rugi 30 miliar. Apa? Kalau kakakmu tahu, dia akan bunuh kita semua. Jenderal, saya siap mati. Hei Pak Lei. Hei. Teman-teman,
Aku masih ada urusan. Pulang saja, kami sudah tahu. Raja dari para raja hanya bisa dipastikan setelah taman jadi. Awalnya direncanakan diperpanjang ke pantai. Membangun taman bermain air terbesar di dunia. Nanti di kota kita selain ada pusat bisnis dan hunian. Juga ada taman lahan basah yang sangat luas. Apa aku sedang bermimpi? Aku serius. Mereka terus pakai trik kecil untuk menyakitimu. Kita sudah curiga. Trik ini terlalu cemen ya. Aku sadar mulutmu lebih rapat dari ember besi. Rencana sebesar ini, sedikit pun aku nggak tahu. Kamu tahu nggak, beberapa hari ini karena kamu aku selalu tidur jam 4 atau 5 pagi. Maaf untuk kejadian kali ini. Oke. Aku dan ibuku baru tahu sedikit-sedikit tadi malam. Karena kalau keluar sedikit saja, saudara-saudara lain pasti nggak akan kena tipu lagi. Aku memang nggak pernah menang. Karena hal ini, kamu sampai rela. Aku dihina orang. Aku sampai menangis untukmu. Maaf. Aku mengerti, kamu sengaja bohongin aku, sembunyi-sembunyi. Pertama untuk menguji apakah aku sungguh-sungguh padamu. Kedua, memanfaatkan perasaanku yang tulus padamu, supaya Lei Wenbiao dan Cimei mereka percaya kalau kamu itu asli. Sudah kehabisan jalan, benar kan? Aku memang niat hari ini setelah pertandingan tahu semuanya. Akan jelaskan dan minta maaf padamu. Kamu gak usah ngomong lagi. Dunia kalian orang kaya memang begitu. Merencanakan dengan matang. Menentukan kemenangan dari jauh. Di dunia semua pria. Rahasia tingkat tertinggi. Itu yang wanita seperti kita gak bisa ikut campur. Dan juga bisa dikorbankan kapan saja. Aku gak bermaksud begitu. Saat kamu masih bodoh, perasaanmu padaku masih paling murni. Sekarang kamu sudah jadi Long Jiachun lagi. Aku gak bisa lagi mengenal seseorang. Aku sekarang juga tulus padamu. Kalau begitu, beraninya gak kamu bersumpah sekarang? Mulai sekarang dalam urusan publik maupun privasi. Jangan pernah sembunyikan apapun dari aku lagi. Maksudmu termasuk urusan kerjaan? Atau rahasia perusahaan juga? Aku cuma mau hidup yang sederhana. Suamiku nanti paling banyak punya uang pribadi 500 disembunyikan di alas sepatu. Itu juga lebih baik daripada kali ini. Atau kalau ada masalah yang lebih besar di masa depan, sembunyikan aku dalam ketidaktahuan itu lebih buruk. Aku tahu kamu gak bisa lakukan itu. Karena hidup yang kita inginkan, pada akhirnya suatu saat pasti akan berpisah. Mending sekarang aku pergi saja. Bibi, aku masih ada urusan di rumah. Aku pamit dulu. Baoer, apa yang terjadi sama Jiachun? Baoer gak berbahaya buat aku. Cepat kejar dia lagi. Baoer ini lagi ngambek apa sih? Jiachun udah dapetin yang dia suka, tapi masih gak puas juga. Baoer justru wanita yang paling cocok buat Jiachun. Dia yang bisa berbagi kekayaan dengan Jiachun, juga jadi pasangan jiwa yang bisa melewati kesulitan bersama. Terima kasih. Di mana pengamanan jenderal? Kamu bukan Jiachun. Nyonya tua memang pintar. Ada apa ini? Kemarin dia gak punya uang. Kamu ngotot mau ikut dia. Hari ini dia punya uang. Kamu gak mau ikut dia. Maksudnya apa? Jelasin sama aku, Bu. Kamu gak akan mengerti. Dari awal sampai akhir, yang aku suka sebenarnya itu si bodoh Huatuo gua. Bukan Long Jiachun ini sama sekali. Dia terlalu penuh perhitungan, terlalu licik. Aku nggak bisa baca dia, nggak ngerti dia, apalagi mengendalikan dia. Pria kayak dia terlalu menakutkan buatku. Kamu yang menakutkan. Aku yang nggak bisa baca kamu, nggak ngerti kamu. Nggak bisa tangkap kamu. Maksudnya apa sih sebenarnya? Long Jiajun, kamu kira kamu menang besar ya? Nggak ngangka aku malah balas dengan susah payah. Nah, jangan dengerin dia. Dalam waktu 1 jam, bawa kontrak yang ditandatangani keluarga Lei ke aku.
Terus ambil lagi 30 juta buat aku. Gak nyangka dia secepat itu. R. Bukain pintu, R. Jangan peduli dia juga nggak peduli kamu. 3 catatan kertas. Ah, nggak usah lihat, isinya pasti basi banget. Dia bilang ibunya diculik adik iparnya, minta kontrak dan 30 juta untuk tebusan. Kalau nggak, kepala ibunya bakal dihancurin pakai palu kayak semangka busuk. Basi kan? Ah. Aduh, salahku juga nggak seharusnya aku ngambek sama dia. Sekarang gara-gara ini dia datang kejar aku. Bibiku diculik. Oh, nggak bisa, aku harus bantu dia. Hei, Jiachun, kamu sekarang di mana? Aku tahu ini berbahaya. Justru karena berbahaya aku mau pergi hadapin bareng kamu. Kamu jangan ngomong lagi. Aku sekarang datang cari kamu. Aduh. Kamu gila ya? Berbahaya malah kamu cari dia. Dia sekarang sangat kaya. Loh, kamu selamatkan ibunya. Bukannya bisa dapat lebih banyak uang. Cepat pergi. Ibu mendukung kamu. Wen Biao Wenxin. Keluarga Lei nggak pernah melakukan hal ilegal seperti ini. Kenapa kalian berdua saudara begitu keterlaluan? Kurangi omonganmu. Kurangi omonganmu. Kamu bisa hidup lebih lama sedikit. Kalau mau salahkan, salahkan anakmu yang mati itu. Gara-gara dia kita jadi sengsara begini. Kamu mati di neraka sana. Kalau mau salahkan, salahkan anaknya. Dia sama sekali nggak salah. Kalian sendiri yang nggak jujur dalam bisnis. Jadi pantas kalau rugi. Kamu bilang ke aku Lei Wen Biao. Kamu sampai pukul orang tua. Pukul dia itu kamu nggak masalah. Fei, jangan bicara lagi. Kamu nggak mau kami bantu kamu. Bawa ibumu ke sini. Cepat kembalikan hatimu pada kami. Kalian benar-benar pikir bisa kabur ya? Hahaha, maksudnya apa? Maksudnya apa? Setelah kalian keluar pasti akan melapor ke polisi. Kalau begitu kita tamat sudah, pasti. Kalian bahkan bisa menipu bibiku. Kami bagaimana bisa percaya sama kalian? Terlalu kejam. Jangan banyak omong, nenek tua. Tunggu sampai anakmu bawa kontrak keluarga Lei. Kembalikan 30 juta itu padaku. Baru kalian bisa yakin sekeluarga berkumpul di bawah sana. Chen Bai, jangan banyak omong. Jangan di sini sok atur-atur aku. Aku kira bisa ikut kalian hidup enak makan enak. Tapi ternyata, kalian sendiri susah payah. Untung aku pintar. Minta 30 juta dari keluarga. Kalau tidak, aku bisa habis semuanya. Tolong selesaikan ini untuk kami. Long Jiajun, kami tidak akan lupa budi kamu. Iya. Tuan Lei, Xiao Lei ha. Haha, kalian juga takut ya. Tapi tenang saja. 30 juta ini akan cepat habis aku belanjakan. Nanti aku juga akan minta lagi sama kalian. Aku tidak mungkin secepat itu membunuh pemasok rezekiku. Kakak misterius, jangan lupa, 30 juta itu kita bagi 2. Kau ini sebenarnya apa sih? 30 juta ini milikku sendiri. Mau aku kasih berapa saja ke kamu? Kalau bukan karena aku habisi seluruh keluarga Lei, kau pasti sudah jadi korban pengganti. Aku pasti sudah bunuh kau duluan. Tidak jadi, kan? Tidak peduli juga, kan? Kalau anakku mengerti situasi, dia tidak akan ragu. Aku akan langsung lapor polisi biar kalian kena hukum. Kalau masih ngoceh, Gigi palsumu akan aku copot. sudah datang. Jiajun. Kenapa lama sekali datangnya? Mendadak minta uang tunai segitu banyak tidak mudah. Apalagi kamu tidak kasih alamat pasti. Aku ke beberapa tempat, ketemu beberapa orang. Mereka kasih tahu tempat berikutnya. Bertanya terus sampai 4-5 kali aku baru sampai sini. Lumayan masuk akal sih. Serahkan daun lotus itu padaku. Jangan sembarangan. Jangan buang daun lotus itu ke lantai. Mundur, kalau tidak kami tambah 2 suntikan ke badan kalian. Wah, repot deh. Letakkan di lantai. Mundur. Sudah setuju dengan permintaan kalian. Segera bebaskan ibuku. Aku langsung pergi. Mudah sekali diomongkan. Aku periksa kontraknya dulu baru bicara. Jangan gerak, butua itu, lempar ke dalam buat aku. Aku suruh kamu masuk duluan. Kalau kamu masuk lagi, kamu pergi.
Ayo pergi. Papa, jangan khawatir. Segera datang, ayo pergi. Hong Jiajun, ini bukan kontrak yang kita tanda tangani. Aku taruh di brankas ini. Baiklah kamu. Tanganku, tanganku. Apa yang terjadi ini? Tanganku, tanganku. Kenapa tanganmu penuh daun teratai sama cangkir teh? Aku sudah taburin bubuk Kidu Fuxing. Begitu kena tangan langsung mulai membusuk. Aku mau ke rumah sakit suntik serum. Dalam 2 jam, Yao Liang harus diamputasi. Bunuh dia. Tidak. Pergi sana, jangan mendekat. Kamu gak bakal kabur. Aku sudah tanam chip genetik di ibuku. Kamu gak bisa culik dia. Aku sudah tahu. Polisi sudah dikejar. Aku datang 1 untuk pasang racun. 2 untuk membuat polisi berjaga. Di bawah penuh polisi. Menyerahlah, kalau tidak kau bebaskan aku. Aku bunuh ibumu. Anak jangan diurus. Ibuku, tenang. Biarkan dia pergi. Kita cepat pergi. Hai. Ya. Ibu mertua datang nih. Wah, selamat datang. Selamat datang. Ibu mertua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya terlihat seperti dari Air China. Tidak salah tebak. Saya satu-satunya pemasok minuman teknologi antariksa Guo Chao, ketua grup perusahaan multinasional supermarket Sangu. Wah, sudah lama saya ingin bertemu. Ya, saya juga sudah lama ingin bertemu. Ibu mertua. Kami biasanya main mahjong santai. Tidak tahu ibu mertua suka main mahjong juga atau tidak ya? Main mahjong itu ya. Biasanya saya ajari anak-anak saya. Judi itu bikin orang kehilangan arah. Tapi demi menghormati orang lain, jadi kami ikut main. Tapi gak boleh main terlalu banyak. Cukup main 8 atau 10 putaran saja. Oke, ya sudah. Jangan sungkan. Ayo, ayo, ayo. 4 batang. Aku sih gak terlalu jago main. Aduh, ini benar-benar self-draw gak sih? Tolong cekkan buat aku. Benar ya. Warna hijau. Kartu ini besar banget ya. Berapa poinnya? 8 poin. Bukannya 778 self-draw 9. Ini mantra belajar kami. Masih ngerti sedikit-sedikit. Oh itu nomor 9 ya. Iya. Hahaha. Aduh, nggak tahu bakal dapat berapa. Sayang, ibuku setuju kita menikah. Dan menurut kalian? Sederhana saja. Gak perlu resepsi besar-besaran. Cuma undang teman-teman terbaik kita dan bilang, kami sudah menikah. Terus di desa diadain sekali lagi. Undang saja orang yang kalian suka. Biar kedua belah pihak nggak canggung. Semua senang? Oke. Itu bagus banget. Tapi ibuku ada satu syarat. Syarat apa tuh? Dia berharap kamu bisa cepat-cepat kasih dia cucu laki-laki. Aku sih suka cewek. Laki-laki atau perempuan terserah. Kamu bilang kalau punya anak perempuan jangan nyesel. Kayaknya ngeblur lagi. Aduh. Iya. Udah makan belum? Baru tadi itu nomor 9. Iya. Sama aja. Bukannya harus 10 ya? Iya kan? 10 itu 10 loh. 10. 10 berapa ya? 10. Besar banget ya. Ayo. Aduh, maaf ya. Aduh, aku terus yang menang nih. Beneran maaf banget ya. Aku ini orangnya nggak bisa simpan omongan di hati. Aku mau ngobrol dulu sama mertuaku soal mas kawin. Sayang, jangan ditunda. Harus langsung dibicarakan. Pikirin semalaman. Apa nggak bisa begitu ya? Oh. Terlalu sedikit. 5. 50.000. Mertua ya, 5 miliar. 5 miliar. Iya. Keluarga Long kalau nikah harus sempurna 100%.
Mas kawin 1 miliar. Mertuanya bilang oke banget. Oke. Iya mertua. Aduh.